Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, mari kita satu hati di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sungguh mengucap syukur untuk seluruh berkat yang Kau berikan. Mari Tuhan ajar kami, buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, yang akan kami baca, kami dengarkan bersama-sama, dan kami akan sedianya untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kita harus saling menguatkan. Bagaimana kita menjadi orang-orang percaya, hidup saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan, dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita harus hidup saling menguatkan. Kita yang kuat harus memberikan dukungan kepada mereka yang lemah. Tetapi bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar kuat, dan juga tidak ada orang yang benar-benar lemah. Yang ada adalah bahwa kita masing-masing memiliki kekuatan sendiri-sendiri, dan setiap orang juga bisa saja memiliki kelemahan-kelemahannya sendiri. Sehingga hidup saling menguatkan adalah hidup bagaimana kita yang kuat di dalam iman. Satu misal, kita teguh dalam suatu ajaran tertentu. Kita kuat dalam pemahaman kerohanian kita atau pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memakai kemampuan kita, pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan itu kemudian untuk menghakimi, untuk melemahkan melalui kata-kata kepada orang-orang yang memang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga satu contoh kasus dalam jemaat di Roma, bahwa ada orang-orang yang lemah imannya, sehingga mereka tidak makan makanan yang ini, tidak makan makanan yang itu, bahkan mereka tidak makan makanan yang berasal dari daging binatang, tetapi mereka makan makanan yang dari sayur-sayuran saja. Nah, itu Paulus juga menasihati kepada orang-orang yang memiliki keyakinan yang tidak makan, tidak boleh kemudian menghakimi dan menghina, melemahkan orang yang memiliki keyakinan yang hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, sehingga melalui ayat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa yang hari ini kita miliki harus menjadi kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Kalau hari ini kita memiliki kekuatan di dalam pemahaman pengetahuan firman Tuhan, hendaklah pemahaman pengetahuan firman Tuhan kita itu kita pakai untuk saling melayani, sehingga orang-orang yang lemah imannya boleh kemudian dikuatkan. Sehingga kita hidup ini tidak mencari kesenangan kita sendiri, tetapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita hidup mencari kesenangan kita sendiri, berarti kita sedang melemahkan orang lain, dan kita tidak menjadi berkat, hidup kita tidak menjadi teladan, hidup kita tidak menjadi kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Saudara-saudara sekalian, kalau dalam kehidupan setiap hari saja, kita tidak mungkin hidup sendiri. Seorang atasan, seorang bos memerlukan bawahan. Seorang karyawan memerlukan atasan. Jemaat yang kuat diperlukan di dalam suatu gereja, dalam suatu komunitas gereja untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Tetapi juga kita harus tahu bahwa kita yang kuat pun juga masih memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, yang untuk kita bisa hidup dengan baik, kita juga memerlukan dukungan orang-orang lain. Jadi jangan sampai di dalam kehidupan kita merasa menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang yang paling kuat, yang kemudian kita nggak membutuhkan pertolongan orang lain. Tentu hal itu adalah sebuah kehidupan Kristen yang tidak didasari dengan kasih dan iman yang benar.
Tetapi iman yang benar yang disertai dengan kasih adalah bahwa hidup kita tidak mencari kesenangan kita sendiri. Kita pun juga harus memberikan dukungan kepada orang-orang yang hari ini imannya, pemahamannya sedang lemah. Karena kita pun dalam kelemahan kita juga saling membutuhkan. Sungguh alangkah indahnya kalau kita itu hidup rukun. Dan salah satu untuk mewujudkan kerukunan di dalam Kristus adalah bagaimana kita itu saling menguatkan. Tidak mencari kesenangan kita sendiri, tetapi kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, gambaran kehidupan Kristen adalah kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Tidak ada seorang pun yang kemudian hidup dalam karunia yang hebat pun tidak membutuhkan karunia yang lain. Kalau hari ini kita memiliki fungsi di dalam gereja Tuhan sebagai tangan, kita membutuhkan mata untuk melihat dan mengarahkan kehidupan kita. Demikian juga seterusnya. Jadi antara satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat. Apa yang hari ini kita miliki, bahkan itu pun yang sifatnya materi, kita diperkaya dengan harta yang banyak, tentu kita juga harus menjadi berkat bagi orang-orang yang berkekurangan. Kita yang hebat secara materi pun, kita masih membutuhkan orang lain. Kita makan makanan kita, membutuhkan orang lain yang mungkin menyediakan makanannya bagi kita. Kita yang memiliki keuangan yang banyak untuk membeli sesuatu, kita juga perlu orang-orang yang menjual sesuatu yang kita butuhkan. Berarti tidak ada orang yang saat ini paling hebat, paling kuat. Yang ada adalah kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, hidup saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh mencari kesenangan kita sendiri, tetapi kita harus juga menjadi berkat bagi banyak orang dengan hidup saling menguatkan. Yang kedua, firman Tuhan ngajari kita di ayat yang kedua bahwa saling menguatkan itu artinya saling membangun. Kalau kita boleh kembali ke ayat yang kedua, dikatakan bahwa setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kita saling menguatkan itu memiliki tujuan yang jelas supaya kita saling membangun. Karena sebenarnya kita pun memiliki sisi yang lemah dan itu kita perlu dibangun. Suami membangun kerohanian istri, istri membangun kerohanian suami. Suami dan istri harus saling menguatkan dengan cara saling membangun. Anak-anak membangun, memotivasi apa yang dialami oleh orang tua, tetapi kemudian juga orang tua bertanggung jawab sepenuhnya untuk membangun, memotivasi, menasihati, mendidik anak-anak untuk hidup dalam kebenaran. Kita hamba Tuhan membangun kerohanian jemaat. Jemaat pun mendukung pertumbuhan gereja di mana bergereja dan berjemaat supaya apa? Supaya gereja kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian saling membangun. Pertama-tama mari kita belajar untuk memperkatakan kata-kata yang positif, kata-kata yang mendukung. Kalau ada orang yang imannya lemah, mungkin punya pemahaman yang belum lengkap, ya karena baru belajar, ya kita tidak boleh langsung kemudian berkata, oh itu apa yang kamu percaya itu salah, oh pengertian kamu tentang ayat itu tidak begitu, kamu keliru. Kalau kita langsung berbicara demikian, nah akhirnya saudara kita merasa tidak mampu, merasa dilemahkan. Kata-kata itu jelas bukanlah kata-kata yang membangun. Tetapi kalau kita memberikan pemahaman, memberikan kata-kata yang kemudian adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, saya percaya kita nanti akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sebab pengetahuan tidak ada yang sempurna. Ya. Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan, memberikan kita hikmat, memberikan kita marifat, memberikan kita karunia-karunia berbeda-beda. Tujuannya lah untuk saling membangun satu dengan yang lain. Bahkan sehebat apapun karunia untuk kesembuhan pun, tujuannya bukan untuk diri sendiri. Kenapa Tuhan memberikan kita karunia iman, karunia mengadakan mujizat, karunia kesembuhan? Tujuannya adalah untuk membangun orang lain, supaya kemudian kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hidup saling menguatkan adalah kita tidak mencari kesenangan kita sendiri, tetapi hidup kita harus menjadi berkat. Kemudian, saling menguatkan berarti juga bahwa kita harus saling membangun. Dan yang ketiga, saling menguatkan itu artinya juga adalah saling menerima. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Roma yang pasal yang 15, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian, sebab itu terimalah satu akan yang lain,
sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini kita diajari untuk saling menerima sebagaimana Kristus juga telah menerima kita. Kalau saya boleh kemudian menafsirkan ayat ini dengan kalimat yang lebih sederhana, saudara-saudara sekalian, bahwa kalau Kristus saja menerima orang yang lemah, mengapa kita nggak mau menerima? Kalau Kristus saja menerima orang lain, mengapa kemudian kita menolak orang lain? Apalagi kalau kemudian pembedaan kita membedakan orang, menerima orang berdasarkan sesuatu yang sifatnya lahiriah, saudara-saudara sekalian, berarti kita ini sungguh tidak saling menguatkan. Saudara-saudara sekalian, kita saling menguatkan, kita harus saling menerima. Karena Kristus pun juga menerima semua orang. Orang yang bertumbuh, orang yang baru belajar, itu dididik oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan, disertai oleh Roh Kudus, kemudian semakin hari dia bertumbuh sehingga menjadi orang yang kuat. Mengapa kemudian kita menghakimi, tidak mau menerima orang yang lemah, kemudian kita tidak menerima orang yang sedang dalam kekurangan, sedang belajar. Kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa kuat, merasa iman kita yang lebih dan seterusnya. Atau bahkan ada orang-orang yang merasa rohani sehingga kemudian tidak mau bergaul dengan orang yang tidak rohani dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, bahwa saling menerima adalah sebuah teladan Kristus. Bahkan Kristus sendiri juga bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Tuhan menerima setiap orang yang datang kepadanya. Bukan berarti bahwa Tuhan Yesus kemudian kompromi dengan dosa, tidak. Setiap orang yang datang kepadanya diterimanya untuk kemudian dosanya diampuni, kemudian dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara sekalian, kita saling menerima karena kita saling membutuhkan. Kita saling menerima karena kita meneladani Yesus. Kita saling menerima karena kita tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau mewujudkan kerukunan, kita mau mewujudkan damai sejahtera, kita mau mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam keluarga, dalam gereja, kita harus saling menguatkan. Bagaimana kita hidup saling menguatkan? Kita belajar supaya kita saling menerima satu dengan yang lain. Kemudian kita juga harus belajar bahwa kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Dan kita belajar bagaimana hidup kita tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan semuanya ini adalah memuliakan Allah, memuliakan Tuhan Yesus. Untuk apa kita hidup di dunia, menjadi orang paling hebat, kalau kemudian kita tidak menjadi berkat. Saya pikir itu adalah sebuah kehidupan yang tidak ada artinya. Yesus meninggalkan kemuliaan surga, memperdulikan kita, menerima kita apa adanya. Mengapa kemudian kita menolak orang yang diterima oleh Tuhan? Kalau Tuhan menerima, mengapa kita menolaknya? Saya percaya melalui firman Tuhan ini kita mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan ketika ada orang yang sakit pun, kita harus belajar saling mendoakan. Saya akan mengajak kita semua satu hati dalam doa. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini Tuhan izinkan kami memiliki kekuatan, semuanya itu bukan karena gagah dan kuat kami sendiri, tetapi itu semua adalah karena kuat kuasa Roh Kudus. Untuk itu Tuhan, kami juga belajar untuk menjadi berkat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau hari ini Tuhan ada di antara kami sedang sakit, mari jamahan kuasa-Mu akan menyembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Dan kalau kami sedang dalam pergumulan dan dalam kelemahan, kami percaya kuasa-Mu sempurna, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya sudah selesai berdoa, tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian masih membutuhkan dukungan doa dan konseling, Bapak, Ibu bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera pada layar kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.